Datuk. Datuk. Ini orang mencari FYP sampai merendahkan bangsa Indonesia. Harus saya kasih tahu ini. Manchester United tak nak pergi Indonesia. Mungkin ramai tak tahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus. Oke guys, aku akan menjawab orang India satu ini ya guys. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke guys, sebelum ke videonya alangkah baiknya teman-teman bisa tekan tombol subscribe dan like-nya dulu, terima kasih. Netizen Indonesia tampar kesombongan netizen Malaysia yang hina Indonesia terkait dengan kedatangan Manchester United di Malaysia di laga MU versus ASEAN All-Star. Pernyataan netizen Malaysia yang merendahkan Indonesia dengan alasan keamanan, fasilitas stadion yang tidak layak, dan kemacetan lalu lintas menuai reaksi keras dari netizen Indonesia. TikToker Malaysia ini dengan sombong menyatakan bahwa Manchester United lebih memilih tampil di Malaysia dalam laga Manchester United vs ASEAN All-Star daripada datang ke Indonesia. Pernyataan ini dianggap tidak berdasar dan hanya mencerminkan kedangkalan pemahaman mereka tentang perkembangan infrastruktur dan keamanan di Indonesia. Padahal Manchester United ke Malaysia ini adalah undangan dari FAM Malaysia, sebuah pertemuan sekaligus sebuah laga antara Manchester United dengan fansnya, bukanlah Manchester dengan timnas Malaysia. Kebodohan dari netizen Malaysia ini justru memalukan Malaysia sendiri, karena menurut informasi yang beredar, kalau laga Manchester United ini bakal sepi karena penjualan tiket yang tidak ramai. Manchester United tak nak pergi Indonesia. Mungkin ramai tak tahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus. Oke guys, aku akan menjawab orang India satu ini ya guys. Katanya kenapa Manchester United tidak mau datang ke Indonesia. Padahal kita tahu Manchester United itu diundang oleh FAM, oleh Federasi Malaysia yang akan bertanding melawan ASEAN All-Star. Jadi jelas di sini bukan Manchester United yang tidak mau datang ke Indonesia ya guys. Dan bapak satu ini bilang tidak ada stadion bagus di Indonesia. Wow. Di Indonesia sangat banyak stadion bagus, terutama di GBK. Stadionnya luas, besar, dan nyaman tentunya. Tapi karena ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, jadi tidak bisa dipakai. Jadi kami, rakyat Indonesia, lebih fokus menunggu pertandingan kualifikasi Piala Dunia, bukan pertandingan receh seperti ini ya guys. Ada tiktokers Malaysia ngomong kayak gini, Bray. MU nggak mau main di Indonesia karena stadionnya jelek, terus sering macet. Ini orang kalau ngonten lupa cuci muka, Bray. Maghribnya nggak berujung. Nih gue kasih paham nih. Yang lo maksud MU itu yang ini kan? Yang pemain timnas pernah bermain sama mereka kan? MU ya diundang sama FAM. Itu untuk antara klub dan fans. Beda kalau sama timnas. Timnas itu udah sekelas rival mereka. Ini ibaratnya ya kayak teman kompetitor aja, bukannya karena antara klub dan fans. Lo bisa bedain. Lagi pula lo mau ngundang siapa sih? Mau ngundang siapa? MU doang. Jangan MU. Liverpool bisa circle asisten pelatih timnas. Aaron Slot. Mau Inter, mantan pemiliknya ada. Atau mau Barca, direkturnya sekarang jadi penasihat di PSSI. Kalau ngundang MU langsung aja sama sepuhnya. Menurut kalian gimana, Bray? Tolong tulis di komen, jangan lupa follow. Datuk. Ini orang mencari FYP sampai merendahkan bangsa Indonesia. Harus saya kasih tahu ini. Apa yang dia katakan dalam kontennya, bahwasanya Indonesia tidak pernah kedatangan klub besar dari benua Eropa. Jadi pada tahun 1970 Indonesia sudah kedatangan tim-tim besar Eropa. Dari Belanda ada 2 tim, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Keduanya sampai lebih dari 2 atau 3 kali. Dari Jerman ada 2 tim besar penguasa Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Juga pernah datang ke Indonesia.
kita melangkah ke negara Italia atau Serie A. Dari Serie A ada Juventus, ada AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma juga pernah merasakan bertanding dengan timnas Indonesia. Selanjutnya ke Inggris atau Premier League. Manchester United itu tahun 1970-an sudah pernah ke Indonesia. Menghadapi siapa? Menghadapi tim nasional Indonesia. Selanjutnya ada Arsenal dan Chelsea juga datang ke Indonesia. Nah, dari sekian klub yang saya sebutkan itu, semenjak tahun 70-an sampai 2015, semuanya menghadapi tim nasional Indonesia, bukan tim kolaborasi yang disebut Asian All Star. Indonesia menghadapi klub tamu atau tim-tim besar dari Eropa itu menggunakan Indonesia All Star. Artinya di dalamnya menggunakan para pemain lokal dari liga lokal di negara bangsa sendiri atau Indonesia. Karena kenapa? Karena kami memiliki keyakinan pengalaman adalah guru terbaik. Sebab ketika pemain nasional itu menghadapi tim-tim besar dari Eropa, khususnya klub, akan memiliki dan memberi penilaian apa perbedaan kita dengan tim-tim yang ada di Eropa. Sehingga hasil maupun kalah atau menang itu suatu pelajaran paling berharga. Berbeda dengan Malaysia yang dibantu dengan FF sampai ngotot minta-minta ke tim atau negara-negara ASEAN untuk mengirimkan para pemain timnasnya ke klub apa? Bukan klub ya. Gabungan tim dari Asia Tenggara yang disebut ASEAN All Star. Beda kan ya, beda konteksnya kan ya. Berbedanya di situ. Pertanyaannya adalah kenapa Malaysia tidak menggunakan tim nasional sendiri untuk menghadapi Manchester United yang notabene menjadi tim papan tengah di Premier League? Apakah Malaysia itu merasa tidak mampu atau merasa pemain Malaysia tidak memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi Manchester United yang notabene tim papan tengah tahun ini? Jawab sendiri ya Dato. Kemudian di dalam videomu juga membahas mengenai ekonomi. Seharusnya cocotmu ini, kumismu ini, mulutmu ini, matamu ini dengan otakmu ini membaca berita terlebih dahulu jika membandingkan perekonomian Indonesia dengan Malaysia. Karena tahun ini negaramu, negara jiran atau Malaysia atau harimau Malaya itu mengalami krisis pangan, terutama di bahan pokok beras. Tersebar luas di kanal berita online termasuk Kompas, CNBB. Malaysia ingin impor beras ke Indonesia. Lalu berkaitan dengan kemacetan itu bukanlah hal yang sangat vital untuk tidak bisa mengadakan persahabatan dengan klub Eropa. Sebab Indonesia meskipun jadi negara macet, meskipun tidak nomor 1 di dunia, kita tetap bisa menyelenggarakan turnamen taraf internasional seperti contohnya yang kalian banggakan, itu turnamen yang paling dibanggakan oleh negara ASEAN adalah AFF. Itu sering jadi tuan rumah. Selain AFF ada AFC, sering jadi tuan rumah. Selain AFC, Piala Dunia juga pernah di Indonesia. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita memiliki stadion yang banyak dan memiliki stadion banyak sekali bertaraf internasional sesuai peraturan FIFA. Dibandingkan Malaysia, kalau mengadakan event besar akan berkolaborasi dengan negara-negara tetangga.
karena stadionnya hanya segelintir atau sedikit. Kalau mengadakan Piala Dunia, saya yakin Malaysia itu harus kolaborasi dengan negara-negara tetangga. Berbeda dengan Indonesia, kalaupun nanti jadi tuan rumah Piala Dunia, otomatis kita tidak usah kolaborasi dengan negara tetangga, sebab kita memiliki stadion ratusan dan beberapa puluh sudah standar FIFA. Paham? Jadi saya mohon kita sesama konten kreator sepak bola lebih bijaklah mencari bahan naskah untuk dijadikan konten, karena ini bahaya. Ini menjadi pelecut ketegangan antar negara. Jangan sampai karena mulut kotormu ini dengan otakmu ini yang tidak memiliki dasar mengenai kontenmu itu jadi jembatan retaknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Paham? Kenapa Manchester United tak nak pergi Indonesia? Mungkin ramai tertahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus, dan bukan itu saja, yang paling utama adalah kesesakan lalu lintas. Kenapa Manchester United pilih Malaysia daripada Indonesia? Sebab dekat Malaysia kurang trafik berbanding dengan Indonesia. Bayangkan YouTuber Malaysia pergi Indonesia pun dah sesak gila-gila. Ini kan Manchester United pergi Indonesia, memang terbalik lah Indonesia tu. Bukan senang tim-tim Eropah nak datang ke negara kita. Mereka akan tengok banyak prosedur, terutamanya keselamatan dan juga ekonomi, in order mereka datang ke negara kita. Tapi persoalannya 28 Mei nanti dekat Bukit Jalil, ada ke peminat Manchester United dari Indonesia datang ke Malaysia tengok perlawanan Manchester United lawan All Star? Jangan lupa komen. Arogansi netizen Malaysia yang terus-menerus merendahkan Indonesia justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Alih-alih dianggap serius, pernyataan mereka malah dinilai sebagai bentuk inferiority kompleks yang ditutupi dengan kesombongan. Netizen Indonesia dengan tegas membuktikan bahwa fakta dan prestasi nyata berbicara lebih keras daripada sekadar klaim kosong tanpa dasar. Pada akhirnya, persaingan antara netizen Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak perlu jatuh ke dalam saling hina dan merendahkan. Namun, jika ada pihak yang memulai dengan ucapan tidak sopan, netizen Indonesia siap memberikan pelajaran bahwa kebesaran sebuah bangsa tidak diukur dari kata-kata, melainkan dari bukti nyata. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan yang merendahkan orang lain hanya akan berujung pada rasa malu sendiri. Tak disangka, kekuatan respons netizen Indonesia yang begitu solid dan viral membuat seorang TikToker Malaysia ketakutan dan akhirnya menghapus videonya yang menyinggung Indonesia. Video tersebut sebelumnya berisi komentar merendahkan tentang keamanan, infrastruktur, dan kemacetan di Indonesia, yang langsung dibalas dengan fakta dan sindiran tajam oleh warganet tanah air. Rupanya, tekanan dan kritik yang mengalir deras dari netizen Indonesia begitu dahsyat, hingga sang TikToker memilih mundur dan mencabut kontennya demi menghindari backlash yang lebih besar. Hal ini semakin membuktikan bahwa netizen Indonesia tidak main-main dalam membela harga diri bangsa. Siapapun yang mencoba menghina akan berhadapan dengan reaksi yang tak terduga.